Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama yang terhormat Pak Ghazali selaku dosen Al-Islam Kemudiaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang pertama ada hakikat Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran sendiri adalah menurut etimologi Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca, maka perkataan itu berarti bacaan. Ada 3 pendapat tentang lafaz Al-Quran. Yang pertama ada Al-Syafi'i, setiap sesuatu yang dibaca dapat dinamakan Al-Quran. Yang kedua Al-Fara, yang artinya lafaz Al-Quran adalah pecahan mushtaq atau karain kata jamak karima yang berarti bermakna. Yang ketiga Al-Syari, lafaz Al-Quran al-mustaq atau pecahan dari akar kata kain. Dan secara definisi lain tentang Al-Quran juga ditemukan oleh Al-Zarqani. Menurut Al-Zarqani, Al-Quran itu adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sendiri ada 16. Yang pertama, pengganti kedudukan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan Allah SWT. Yang kedua, tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. Yang keempat, sebagai obat penawar atau syifa bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani. Yang kelima, sebagai pemenat kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Yang keenam, sebagai pelajaran sebagai penerangan. Yang ketujuh, sebagai pembimbing yang lurus. Yang kedelapan, sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang menyakininya. Yang sembilan, sebagai pengajaran. Yang kesepuluh, sebagai penunjuk dan kabar gembira. Yang ke-11, sebagai pandangan atau pembedaan furqan antara yang hak dan batil. Selanjutnya yang ke-12, sebagai pengajaran atau pembentang atau penjelan atau tabyan. Yang ke-13, sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dengan digenggam teguh dalam hati dan kehidupan. Yang ke-14, sebagai tazkizah atau peringatan. Yang ke-15, sebagai pengawas atau muhaiminum. Yang ke-16, sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Selanjutnya tujuan diturunkan Al-Quran sendiri. Yang tujuan utama diturunkan Al-Quran tidak lain kecuali untuk memberikan penunjuk kepada umat manusia ke jalan yang lurus ditempuh demi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, adapun penunjuk Al-Quran ada 3. Yang pertama ada petunjuk akidah dan kepercayaan. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak. Yang ketiga, petunjuk mengenai syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat Al-Hadis. Nah, pengertian dari Al-Hadis sendiri yaitu hadis secara etimologis adalah al-jadid dan al-khabar atau baru dan berita. Menurut istilah syariat, pemakaian istilah hadis juga berbeda-beda sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Menurut ulama, hadis adalah segala bentuk yang diperkenan dengan sabda, perbuatan, tarkik, takrir dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk hadis berbagai sendiri. Yang pertama ada hadis qauli. Hadis qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang didasarkan kepada Nabi SAW. Dengan kata lain, hadis qunti adalah hadis qauli adalah berupa perkataan Nabi SAW. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang didasarkan kepada Nabi SAW dengan kata lain.
hadis tersebut berupa perbuatan atau gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis berupa ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ada hadis hami. Hadis hami sendiri adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima ada hadis ahwali. Hadis ahwali sendiri adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang tidak termasuk dalam 4 kategori hadis yang termasuk yang 4 tadi. Selanjutnya hadis ditinjau di tempat bersandarnya. Yang pertama ada hadis qudsi. Hadis qudsi artinya sendiri adalah suci atau bersih. Yang kedua ada hadis nabawi. Adalah hadis yang lafaz dan maknanya disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan, berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Yang kedua fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhakik, penjelas dan pengkuat bagi Al-Quran, baik sebagai layanan tarkif, bayan tafsir, syarif, dan bayan tabdilah. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya jelaskan tentang hakikat Al-Quran dan Al-Hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.